Shalom, thank you buat semua teman-teman yang sudah turut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Besok minggu ada pelayanan ke daerah Tangerang. Biarlah di sana kita bisa berbagi, baik rohani, urapan, kuasa Tuhan dibagikan, maupun juga sembako dibagikan. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Dunia hidupku betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadi sucimu yang kudus dan tiada tercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan tiada tercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Keselamatan bangsaku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan kota, keselamatan kotaku. Mari kita sembah Dia. Bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan berkarya di tempat ini, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tempat ini, Bapa. Terus Roh Kudus bekerja di gereja di tempat ini, jamah setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar dengan kebenaran. Tuhan penuhi kami semua, Bapa. Haleluya, haleluya. Ya nama kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Roh Kudus, Kau bekerja Tuhan, menjamah setiap hati, menjamah setiap jiwa-jiwa yang hadir pada siang hari ini, Bapa, yang rindu haus datang beribadah di tempat-Mu, di bait-Mu, Bapa. Kami lebih lagi Tuhan mau mencari Tuhan lebih dalam dengan Tuhan, bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan masa sekarang bukan masa yang mudah, masa-masa yang sukar menanti kami. Biarlah terus kami boleh berjaga-jaga dan berdoa Tuhan, sehingga kedatangan-Mu tidak seperti pencuri di malam hari, yang kami tidak tahu kedatangan-Mu, tapi kami mau menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang rohnya terus menyala-nyala sampai kedatangan-Mu, yang menyediakan pelita dan minyaknya tetap tersedia sampai Engkau datang. Murnikan kami, bakar kami lebih lagi, didik kami, hajar kami lebih lagi Tuhan, supaya kami hidup benar, hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kami masih ada kekotoran, seringkali kami menyimpan kepahitan, seringkali masih ada hal
hal-hal hati yang tidak baik dalam diri kami. Bapa, Kau bongkar semuanya. Biar Bapa Engkau bersihkan kami semuanya dengan air hidup, yaitu firman Tuhan yang merupakan roti hidup bagi kami semua. Mari Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Sentuh setiap hati. Kami sediakan tanah hati kami jadi tanah yang subur. Setiap perkataan hamba-Mu adalah Tuhan yang menaruhnya, yang menjadi rema, menjadi benih yang terbaik. Disitulah kami akan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan sukacita yang baru, dan kami bertumbuh berakar di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kali keberapa saya berada di tempat ini ya. Puji nama Tuhan, saya senang sekali untuk melayani jiwa-jiwa ya. Walaupun kadang capek, lelah, banyak hal yang harus saya tanganin ya, baik dalam keluarga. Juga suami saya ada kena penyakit, jadi saya tuh bolak-balik ke rumah sakit juga ya, ngurusin suami, berobat ke spesialis mata, penyakit dalam, entar syaraf. Tapi dibilang sedih ya gembira, dibilang gembira ya sedih. Ya Cimaria jadi gimana sih ngurusin suami, gembira jadi sedih, sedih jadi gembira. Kemarin saya nangis juga ya waktu persekutuan doa kemarin. Karena pertama kali kemarin suami saya datang ke persekutuan doa saya loh. Tepuk tangan. Saya terharu ada, nangis ada, semua lihat ya saya nangis. Tiba-tiba aja nyesek gitu, sedih ya. Di saat suami saya sudah dilembutkan hatinya, dididik Tuhan. Memang dia itu susah deket Tuhan. Karena dari kecil bukan didikan orang gereja, penyembah berhala. Suami saya itu orang tuanya. Dan juga dia karena sekolah Kristen, KTP-nya Kristen, tapi gak mau ke gereja. Apalagi dengar-dengar teman-temannya, ngapain ke gereja, itu pendeta makan duit, ngapain ke gereja, itu pendeta gak bener, berzina gini gitu. Ya jadinya orang yang belum percaya Yesus jadi batu sandungan loh. Ya kan, jadi suami saya udah ilfil sama pendeta, ilfil sama gereja. Ya. Jadi kemarin memang ya saya juga, Tuhan saya rindu suami saya bawa ke Tuhan supaya dia bertobat, supaya nanti kami sama-sama kumpul di surga. Itu kerinduan hati saya. Anak-anak mantu semua saya bilang, Tuhan berikan mantu-mantu yang cinta Tuhan. Supaya anak saya kebawa jadi on fire with Jesus, ya kan? Terakhir susah juga, akhirnya saya doa, Tuhan didik suami saya. Bapak tahun lalu akhir tahun, betul didikan Tuhan ada. Karena Tuhan bilang barang siapa ku kasih, ku ajar, ku tegur supaya berbalik bertobat. Dan situlah didikan Tuhan ya. Disitulah stop blast, gak merokok, gak ngopi. Baru tahu saya juga dengar dari suami saya sebetulnya sudah 50 tahun merokok. Saya bilang, dari umur berapa SD? Jadi bandel, jadi sama lingkungannya, temen-temennya lebih bergaul. Karena dari kecil, kelas 6 SD itu suami saya, bapaknya meninggal. Jadi nggak ada didikan orang tua. Kalau papa saya menggalak bisa disabetin gesper loh. Kalau bandel-bandel gesper keluar, petut loh. Saya juga termasuk ceweknya orangnya ini suka bandel-bandel, main orang kampung, main kesana kesini, sana sini kan. Bandel dipetut nggak mau denger. Lah kalau suami saya nggak ada orang tua, mamahnya juga orangnya lembut banget. Ya itulah karena salah pergaulan. Disitulah Tuhan didik suami saya. Tapi saya bersyukur sekali suami saya sekarang lembut, hatinya nggak keras. Dulu kan ayo pi ke gereja pi, nggak mau. Ngapain lu ajak-ajak gua terus katanya. Emang orang gereja udah benar katanya. Pokoknya inilah ketus, marah, makin saya tekan untuk datang ke gereja, makin marah, makin keras. Jadi kayak saya kesel, jadi dia kesel juga. Sama-sama kesel. Lu gak mau ke gereja-gereja sih, gimana sih? Lu jangan maksa-maksa gua katanya. Ya kan, maksud saya tuh rindu supaya kita yuk sehati bersama beribadah, melayani Tuhan, ya kan? Makanya kemarin bersama di depan suruh dia doa pembukaan. Suami saya mau, saudara, pembukaan untuk persekutuan doa, puji nama Tuhan. Ya, walaupun belum terlalu lancar ngomongnya, nggak begitu lama doanya, tapi saya sangat bersyukur ya.
baiklah, saya bilang di sisa hidup kami. Suami saya hampir 60 tahun, saya beda 5 tahun. Di sisa hidup kami Tuhan, biarlah kami diizinkan Tuhan apa? Untuk mengumpulkan harta di surga. Dengan apa? Melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, kejar ibadah. Ya, jadi dimanapun kita, ayo antusias mencari Tuhan. Datang ke gereja ini dengan sukacita, dengan antusias, semangat. Aku mau ketemu Tuhan loh. Ya, bersama-sama saudara seiman. Ada sukacita kita untuk berkumpul, bertemu. Ya. Jadi saya kemarin sangat bersyukur ya. Sedih ada karena suami saya waktu di rumah sakit pegang tangan saya. Mami, maafkan ya aku merepotkan kamu. Nganter ke sana ke sini ya, kalau sakit jauh-jauh sampai Tanjung Priuk. Maafkan aku ya, aku belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa jadi suami yang baik. Biarlah anak-anak yang membalas kebaikan kamu ya, Mi. Iya, saya bilang saya ada sedih juga gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, hati suami saya sudah dilembutkan Tuhan ya. Siapa di sini yang masih punya hati yang keras? Hati yang jahat? Siapa? Hati yang sombong? Tuh, nanti Tuhan hajar, Tuhan didik. Coba kalau anak kita nakal, kita didik gak? Apa anak tetangga kita marah-marahin? Lu yang salah, anak tetangga nih yang salah. Anak kita yang salah gak disalahin, gak mau dididik. Yang kita bisa didik anak kita. Ya, Tuhan mengasihi, maka oleh sebab itu ada tongkat didikan. Jadi kalau kita saat ini dihajar, diberikan masalah, diberikan penderitaan, itu salah satu didikan Tuhan juga. Supaya kita dekat Tuhan, supaya kita bertobat, supaya kita miliki hati yang baik, supaya kita berubah. Ya, jangan hatinya jahat, mulutnya jahat. Pelayanan tetap pelayanan, sumpah serapah tetap ada, saudara. Masa air yang bersih mengalirkan air yang keruh sama air yang bening? Nggak mungkin. Kalau hatinya busuk, ya keluar dari mulutnya, perkataannya kelihatan. Ada sumpah serapah, ada maki-makian keluar, kata-kata kotor, kata-kata jahat, perbuatannya pun begitu. Jadi kita bisa lihat orang itu dari mana? Dari perkataannya, dari perbuatannya. Jadi saudara, ya didikan Tuhan itu mari kita berubah, bertobat. Ini sudah akhir zaman. Jangan sampai kita tertinggal ya. Satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya, kita baca di dalam Matius 19 ayat yang ke-30. Saya bacakan ya. Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya, gimana artinya? Orang yang terdahulu udah Kristen, udah melayani, udah jadi pendeta, udah menyala-nyala, semangat, tiba-tiba melempem, dingin, terus kena masalah mundur, kena orang nggak ditolong kecewa, terus ada kata-kata yang jahat jadi pahit, mundur. Pertama, udah dah, gue percuma nih ke gereja, mendingan daripada ketemu orang-orang begini, mendingan gue nggak mau ke gereja lagi. Banyak loh yang begitu, ya, apalagi ketemu pendetanya katanya. Ada juga yang marah sama pendeta, marah sama jemaat-jemaat teman-teman di pelayanan. Banyak saudara, apalagi yang doanya nggak dijawab, ada masalah kan, penderitaan. Mana Tuhan, kok nggak jawab? Mana Tuhan? Kemarin ada yang curhat kekeringan, nggak ada air, pam nggak ngocor, nggak ada air. Tuhan, dia kayak semacam marah sama Tuhan. Tuhan kok nggak tolong? Tuhan kan yang menjadikan air jadi anggur. Ini keran saya nggak ngocor-ngocor beberapa hari ini, nggak ngocor sampai hari ini. Mandi, pulang ke rumah bapak emaknya Bekasi jauh. Ya, jadi jangan sampai kata-kata persungutan, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Lewat masalah ini belajar mengucap syukur. Ya, saya perhatikan udah orang-orang Kristen lama, udah puluhan tahun. Sini siapa yang udah jadi orang Kristen percaya Yesus dari 10 tahun? Coba angkat tangan. Yang 10 tahun? Ada 20 tahun? Apa dari lahir? Oh, Kristen. Hah? Lahir udah Kristen ya, Bapak Ibu semua. Tuh. Apalagi dari lahir, udah Kristen percaya Yesus. Ya, yang terdahulu percaya Yesus, yang terdahulu udah lama, yang terdahulu udah melayani, yang duluan udah semangat di depan.
Lama mundur. Jadi ada yang cerita ke saya, Uci Maria, saya dulu WL loh. Saya udah bisa bawa firman. Saya dulu tuh bisa menyembuhkan. Setiap orang yang saya doakan sembuh. Wah, hebat. Terus sekarang, saya tanya sekarang gimana? Sekarang udah enggak lagi melayani. Tuh. Ya. Setan tepuk tangan. Jadi ceritanya dulu saya begini, dulu saya begitu, dulu saya hebat melayani, dulu saya WL, saya bisa bawa firman, semuanya, ya. Jadi hati-hati saudara. Yang Tuhan nilai itu akhir kehidupan. Kehidupanmu akhirnya tetap on fire, tetap melayani kah? Tetap hidup kudus, hidup benar. Di ujung akhir hidup kita itu yang dinilai. Karena Tuhan juga bilang garis finish itu yang bawa bendera itu kalau dalam satu perlombaan itu yang masuk finish, yang berjuang, yang kuat, yang menang, yang tercepat masuk kerajaan Allah, yang tetap strong rohnya. Jangan lempem, jalan pelan-pelan kayak si kura-kura. Ya, kura-kura mah kancil. Cuman kancil juga akhirnya terbelakang karena sombong. Oh, gue nih larinya cepat, apa sih kura-kura? Ya lambat, tapi kura-kura setia, tekun. Jadi kita perlu ketekunan, ya kan? Dan akhir zaman ini perlu ketekunan, kesetiaan. Ya, baik di gereja di tempat ini Pak Boy, ayo datang, acara doa datang, puasa datang, acara ibadah minggu datang. Ya, dulu waktu Covid, misalkan semua lockdown di rumah, pada saat kumpul, ayo datang, ada waktu kesempatan. Kedepannya kita nggak tahu ada masalah apa, bencana apa, misal Covid datang lagi banyak yang mati meninggal lagi, nggak bisa ngumpul lagi loh. Ayo kesempatan ini pakai untuk beribadah. Karena ada persekutuan roh. Pada saat kita satu dengan yang lain saling mendoakan, saling memperhatikan. Ini siapa yang nggak datang hari ini ya? Diteleponin, didatengin. Mungkin sakit, mungkin kecewa sama Tuhan, mungkin banyak kesibukan. Ya, didoakan, dikunjungin. Dan juga kita bantu kalau misalnya kekurangan yang nggak mampu sama sekali. Ya, ada kasih dan kuasa Tuhan disalurkan. Kasih itu didoakan. Terus juga kuasa Tuhan mendoakan, menyembuhkan misalnya ada yang sakit ya. Terus juga kita berbagi kalau dia misalnya lagi kekurangan banget, gak bisa gak bisa makan. Ada juga loh seperti itu saudara. Ya, jadi kita akhir zaman ini gak menutup kemungkinan yang kaya jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya loh. Itu aneh kalau saya perhatikan. Yang tiba-tiba tadinya jobnya biasa-biasa aja, tapi akhirnya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan membela. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Kita juga doa dari semalam ke Menara Doa di PIK. Nanti sekali-kali nih yang mau ikut ke PIK, ayo ke Menara Doa. Semobil saya doa. Ya. Disitulah kita minta urapan baru, minta kekuatan baru dari Tuhan. Supaya kita dicas lagi, kayak HP suka lobet. Kalau lobet ini HP bakal mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak bisa telepon orang, chat orang, bisnis juga sekarang banyak pakai HP. Nggak bisa, tapi kalau rohani kita drop, apa saudara, kecewa, dingin, suam-suam, akhirnya dingin, mati. Rohnya yang mati. Tubuhnya ada yang masih ke gereja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya, kamu ke gereja karena kamu Kristen, nggak enak kalau nggak ke gereja. Karena ada orang ngomong gitu, Ci, saya kalau nggak ke gereja aja ya Ci, ini rasa penuduhan diri di hati loh. Nggak enak nggak kalau ke gereja. Loh, kalau nggak enak nggak ke gereja, kenapa bukannya ke gereja itu karena kamu cinta Tuhan? Coba saudara pikir, ke gereja itu karena nggak enak hatinya, atau ke gereja itu karena engkau rindu sama Tuhan, rindu hadirat Tuhan, rindu berjumpa Tuhan, rindu dengar firman, rindu memuji-muji Tuhan bersama-sama. Beda loh dengan karena nggak enak, karena nggak ke gereja itu ada rasa penuduhan diri, nggak enak, itu beda loh. Jadi satu keharusan, tapi otaknya melayang-layang kemana-mana, nggak terfokus sama firman, nggak terfokus sama Tuhan.
Ada juga yang kalau gereja gede ada yang chat terus, chat bisnis. Di gereja orang dengar firman dia masih ngechat urusan bisnis. Ada loh. Kecuali ada firman Tuhan lewat HP lah ya sebentar. Kalau lagi firman Tuhan nggak apa-apa. Ini mah chat terus, saya perhatiin. Ada orang seperti itu. Percuma ke gereja, ngapain ke gereja? Di rumah aja kamu bisnis pakai HP ya. Chat. Berarti money, duit. cuan cia. Ya. Hati-hati saudaraku ya. Jadi jangan sampai hati kita dingin. Jadi saya perhatikan kenapa orang ini yang dahulu semangat tapi akhirnya melempem, ya, akhirnya undur, akhirnya kecewa, akhirnya ujungnya murtad. Setan tepuk tangan karena setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Setan itu bukan mencari hartamu, duitmu, bukan. Setan itu mencuri jiwa. Sampai engkau tidak Tuhan-Tuhanan lagi, sampai engkau kecewa, kepahitan, sampai engkau melepaskan imanmu. Udah, gue nggak mau ke gereja lagi, ujungnya gue nggak mau percaya Yesus, gue undur. No, mendingan agama ini, agama itu, agama ini dicoba-coba agama. Keliling ada, gue pernah loh katanya ke saya coba ke masjid, saya coba ke gereja, saya coba ke wihara, dikelilingin agama sama dia, nggak dapat apa-apa. Karena dia motivasinya bingung. Kecewa sama orang, kelilinginnya agama. Ya, coba duduk diam di kaki Tuhan. Doa, tanya Tuhan, dia mau hatinya tulus, ketemu Tuhan loh. Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan. Siapa sih yang menciptakan saya? Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Ya, pasti ketemu. Ya, anak saya aja lagi ambil doa puasa. Ya, dia ada satu pergumulan untuk mengambil satu keputusan. Ya udah mami dukung dalam doa juga sampai ada keteguhan hati. Ya, jadi yang kecil itu mau merit cuman masih primplan. Ya memang nggak boleh primplan karena merit itu sekali seumur hidup loh. Saya bilang udah kamu minta sama Tuhan peneguhan lagi, konfirmasi sama Tuhan. Jadi jangan sembarangan memasuki satu pernikahan. Ya, jadi saya dukung orang tua, ya saya dukung dari ambil doa puasa, saya dukung, benar nggak Pak? Ya kan, bukan satu yang main-main. Jadi anak kita arahin ke Tuhan, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kasih konfirmasi, percaya aja. Saya punya iman, kita punya Tuhan yang hidup. Saudara punya masalah pergumulan apapun, bawa ke Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbicara. Sekalipun belum dijawab doamu, percaya di hati. Percaya Tuhan sertai, melangkah dengan iman. Yang penting dia cinta Tuhan, saya bilang syaratnya. Kedua dia rajin, kagak males. Kalau males mau dimakan, kasih makan apa anak istri. Bener loh, dikelihatan kalau orang dari mudanya malesan, ya kan? Nggak mau kerja. Terus juga maunya enak-enakan, makan enak-enak. Ya boros saudara. Dia nggak mau kerja, maunya makan enak. Firman Tuhan bilang kalau tidak mau bekerja jangan makan. Ada ayatnya. Ya. Itu kriteria 2 udah masuk. Nah, tapi minta peneguhan lagi nggak apa-apa. Biasanya Tuhan kasih karunia mimpi penglihatan ke saya. Anak pertama juga begitu. Peragu namanya gadis ya. Ragu masuki pernikahan. Ini bener nggak mami dari Tuhan? Iya benar ini dari Tuhan. Ya udah teguh. Ternyata anak saya ini benar. Maksudnya teguh lah. Yang penting suaminya cinta Tuhan dan juga rajin. Nanti karakter mah nanti dibentuk, diproses kan melalui kehidupan kan. Bener gak? Bukan berarti udah 100% sempurna, udah baik, udah hebat, udah sempurna. Enggak, manusia itu masih ada sifat-sifat, karakter-karakter yang buruk. Diproses melalui masalah, bentrok, penderitaan, ya masalah apapun juga. Nanti dibentuk, diproses Tuhan. Kalau cari yang sempurna nggak ada, lu sampai nanti nggak kawin nih kalau cari sempurna. Ada kan cewek cari yang sempurna, ada juga cowok yang konseling sama saya carinya cewek yang sempurna. Mana ada? Saya bilang kamu aja masih belum sempurna. Jadi sampai umur berapa ada tuh yang konseling 40 tahun lebih ke atas beberapa orang. Ya, karena cari yang sempurna mana ada. Ya, minta sama Tuhan, minta kriteria boleh. Dan selebihnya kita sendiri yang akan menjalani kan? Itu enggak?
Jadi firman Tuhan kembali, siapa yang terdahulu jadi terkemudian. Yang terkemudian tuh yang baru pertama percaya Yesus, baru pertama terima Tuhan, baru pertama on fire with Jesus. Dia lebih dulu ini loh, lari ke depan jadi pemimpin. Jadi ketua full gospel, semangat, semua keluarganya mau dimenangkan ya. Kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi kita yang udah dari Kristen kecil jadi semangat loh. Lihat orang-orang gimana semangat sampai nangis. Si Maria, saya rindu semua keluarga saya diselamatkan. Ya, dia berusaha berbagai cara menginjilin keluarganya untuk nanti terima Yesus. Karena baru dia sendiri dalam keluarga. Kami juga melayani. Jadi keluarga penyembah berhala itu satu rumah gede itu patung-patung semua ratusan, saudara. Ya, mamanya punya kelenteng juga, saudara. Waduh, ini ayo kita pasukan Tuhan dari pas agape, pasukan akhir zaman. Ayo kita bersama-sama. Jangan kita maju di depan sendirian. Ini musuhnya bukan musuh yang krecek-krecek. Setan juga ada tingkatannya, pemerintah, penguasa, roh-roh jahat, baru yang kecil-kecil. Jadi kita ayo sama-sama saling menopang, saling mendukung. Jangan kita merasa sok-sokan gue bisa deh, gue bisa nengking semua setan, bakar semua patung. Nggak bisa. Harus ada korporat. Maka di sini pun saudara ada doa pribadi di rumah. Juga ngumpul di gereja ini menyembah on fire. Yang sakit bisa datang udah mau tumbang ya, udah mau jatuh, udah mau keleyengan atau gimana. Dalam nama Yesus, semua sakit apapun keluar. Saya mau melayani Tuhan, diucapkan ya di mulut. Ya, mungkin mau capek, mau lelah, mau apa ya, ada mau pusing, mau jatuh. Perintahkan tubuh dalam nama Yesus, tubuh saya sehat, kuat, roh kuat, jiwa sehat, tubuh juga harus sehat, ngikutin roh. Ya, perintahkan, kita punya kuasa, sudah diberikan. Ya, mungkin ada masalah, ada persoalan di sini aja ya. Hatinya jadi ikut galau, saudara ya. Melayani ikut galau. Karena masalah menekan banyak akhir zaman ini. Ya, enggak pendeta-pendeta doang galau, jemaat juga banyak yang galau. Pelayan-pelayan doang banyak yang stres akhir zaman ini. Masalah bertubi-tubi. Kayak Pak Boy misalnya nanganin 20-25 orang jemaat. Itu 25 masalah hidup ada loh. Nanti ceritanya ke Pak Boy. Kayak ke saya juga begitu. Tapi saya serahkan ke Tuhan. Berikan semua, kembalikan ke Tuhan yang memberikan anugerah pertolongan. Ya. Jadi yang pertama yang membuat kita bisa suam-suam, bisa dingin, bisa mati iman kita. Karena apa tadi? Jauh dari Tuhan. Pertama, nggak mau deket sama Tuhan, nggak mau membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau ke gereja semangat, kalau melayani iya, kalau bahasa roh kenceng, kalau apapun semangat, tapi di rumahnya dia males. Nggak mau bangun hubungan intim sama Tuhan setiap hari, day by day. Setiap hari kita baca renungkan firman, kita menyembah, kita berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan ada bilang kan jangan jemu-jemu. Tuhan bosan nih doa. Ada yang ngomong gitu ke saya. Tuhan jawab gak sih? Nah, gak punya iman. Ya, percaya pasti Tuhan jawab. Bahkan dikatakan Tuhan memberi jawaban doa lebih daripada yang kamu pikirkan. Lebih daripada yang kamu harapkan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Hidup kita benar dulu dong. Mulut kita lurus benar dulu dong. Hati kita juga beresin. Jangan melayani tetapi hati masih jahat. Keluar omongan kasar, omongan kotor. Jadi kayak orang bipolar. Bipolar tahu tiba-tiba bisa baik banget. Tapi tiba-tiba bisa jahat sejahat-jahatnya. Tuh hati-hati. Ya, itu ada orang-orang seperti itu sakit jiwa. Makanya kalau sakit jiwa, obatnya hanya satu. Dekat Tuhan, rohmu kuat, isi firman, air hidup membersihkan. Kalau air hidup mah kotor, mana bisa membersihkan, tambah kotor. Ayo datang ke Tuhan, ayo ke air hidup yang murni. Beresin. Saya juga kadang menangis di hadirat Tuhan kalau masih ada hal yang tidak baik dalam hati saya, hidup saya, perbuatan saya. Saya relakan diri saya untuk dibentuk lagi, diproses lagi, dihajar lagi. Gak apa-apa, relakan. Kenapa?
Kalau enggak, engkau nggak masuk surga. Kalau enggak, engkau tidak bisa dipakai Tuhan. Kalau enggak, engkau akan jadi batu sandungan bagi banyak orang yang akan masuk kerajaan surga. Gara-gara lu orang tersandung. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Jadi pertama tadi, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, jangan jauhi ibadah, jangan jauhi persekutuan. Ya, ayo, karena dibilang pada akhir zaman itu akan terjadi nanti gereja-gereja di rumah-rumah seperti inilah. Saling menguatkan, saling mendoakan. Ya, minta yang murni dari Tuhan, sehati, ya, sepikir. Jadi kita juga saling bisa membagi, memberi. Ya. Jadi jangan sampai ada satu yang ngomongnya jahat, gosip, jelekin kita di luaran. Waduh, saya bilang Tuhan, penghakiman hanya hak Tuhan aja deh. Saya nggak bisa membalas. Ya, cuman orang-orang terdekat aja saya kasih tahu gitu. Udah. Maksudnya jangan sampai jadi ikut kepahitan. Jadi ikut ke bawah emosi orang, kemarahan orang. Jadi nggak pada ngejaga hati. Padahal orangnya tidak seperti itu, bahaya. Saya ini barusan terima berita juga. Ada teman saya yang pelayan Tuhan juga, udah dahsyat. Tiba-tiba dibilang korupsi. Berapa miliar? 40 miliar. Dimasukin TikTok, masukin YouTube. Saya tanya telepon nggak diangkat-angkat. Apa bener ya dia? Waduh Tuhan, saya doa Tuhan, tolong dia Tuhan. Ternyata baru kemarin dia telepon, si Maria. Papa, gimana nih? Benar nggak begini? Enggak, Cimaria ini orangnya kurang baik. Ini hampir saya masukkan polisi katanya. Jadi beritanya tidak benar. Jangan kita ke bawah-bawah. Ya, pokoknya diem, doa aja. Jangan bilang, masa sih? Wah, korupsi nih, udah pelayan Tuhan. Kita sebar-sebarin gosip ke sana sini. Bahaya, saudara. Taunya tidak seperti itu. Ya, jadi lebih baik kita diam, kita doakan. Ya, jangan disebarin nih, disebarin kejahatan orang, ya, supaya kita ikut jadi musuhin orang itu, bahaya, saudara ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kedua, ada komunikasi dengan saudara seiman, cari lingkungan. Kebanyakan orang kalau lingkungannya baik, mereka cinta Tuhan, deket Tuhan. Tapi kalau lingkungannya jahat, ada juga ya orang konseling sama saya, ibu-ibu. Anaknya bisa jadi homoseks. Padahal mah gak ada keturunan homoseks. Dia juga bingung kenapa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulannya sama homoseks jadi homoseks, saudara. Bisa dari pergaulan, narkoba juga begitu. Jadi ayo, nasehatin, doakan anak-anak kita jangan sampai kecemplung. Ya, punya pergaulan yang baik, punya komunitas yang baik, punya gereja yang saling mendoakan seperti di tempat ini. Ya, lingkungan itu penting juga, jangan sampai kita ini ke bawah-bawah. Dan yang ketiga apa saudaraku? Supaya kita ini tidak menjadi yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Yang ketiga, kita harus tetap on fire. Semangat. Jangan pernah padam. Masalah apapun terabas. Kayak kita udah lewatin api pengujian. Kuat, nguatin yang lemah. Di belakang saya itu banyak orang-orang yang konseling yang selingkuh. Ya kita udah ngalamin, kita doakan. Kita kasih saran, nasihat yang benar. Jangan pernah ninggalin suamimu. Walaupun kau disakiti, dikhianati. Lihat anak-anakmu. Terus maju bersama Yesus. Jadi kita bisa nasehatin karena kita pernah ngalamin. Ya, kita sudah lewati api pengujian. Kita bisa kuatin mereka. Kita bisa tetap imanmu teguh. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah dalam masalah ini engkau ninggalin keluargamu. Jika suamimu gelo, lagi gelo sama kuntilanak, saudara tahu gelo-gelo sama kuntilanak. Aduh, saya sampai aduh, saya bilang gitu ya. Saking itu laki-laki kurang apa, istrinya lumayan cantik, bisa cari duit, kerja juga buat anak, lu aja laki nggak ngasih duit, mau kawin lagi. Tuhan Yesus tuh jidat, saya bilang bener-bener. Itu karena lingkungan. Tuh. Suaminya masih ke gereja, masih. Ditanyain, apakah ada di Alkitab tidak boleh beristri dua? Tuh,
Cariin, boleh nggak istri 2? Ya nggak ada lah. Tuhan bilang hendaklah engkau setia pada istri masa mudamu. Ada kan di pengkhotbah, ya. Di penatua pun istri 1, tapi kan gue bukan penatua. Tuh, banyak ngelesnya. Kurang ajar tuh laki-laki seperti itu. Beneran. Saya sampai ngelus dada cerita orang curhat gitu. Sampai tepok jidat juga dicariin lah sama adik saya ayat di mana. Boleh nggak suami beristri 2? Aduh. Ya, hati-hati. Ke gereja tetap ke gereja suaminya. Dosa jalan terus, hatinya bukan di gereja, hatinya mungkin di kuntilanak, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Jangan kira masuk surga kesandung nanti, jeblos ke neraka. Jangan main-main, nanti yang jahat semakin jahat, yang benar, yang kudus semakin kudus. Ada pemisahan. Maka sebab itu kita harus kuat roh kita, jangan lemah. Dengan apa caranya? Isi firman, makanan firman. Tuh kemarin ada satu pendoa dapat penglihatan, ya. Dia dikasih lihat waktu doa malam jam 3.45, 3.45, sampai jam 4. Dia lihat ada tanaman padi di sebelah kirinya, numbuh. Tapi kok kuning ya, kering. Tuh, belum berbulir, udah kering, mau mati. Kayak sekarang musim kemarau ya, banyak pohon-pohon kering mati. Tapi pas dilihatin lagi sama Tuhan sebelah kanannya, numbuh hijau, mau berbulir. Dan di bawahnya itu ada air. Tuh, kita mau yang mana pilih? Air itu firman Tuhan, air hidup penuh firman. Jangan males baca firman. Saya dikasih subscriber Alkitab banyak tuh. Yang mau perlu saya bagikan. Nggak usah beli, kita baca, yang penting mau setia. Air hidup itu kekuatan kita, firman Tuhan. Kita renungkan, kita baca pelan-pelan, kita resapi, kita doakan firman-Nya. Itu kekuatan kita. Dipupuk, ya, dikasih air iman kita supaya bertumbuh, akhirnya berbuah. Ya, jadi padi yang bisa dinikmatin orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi hati-hati, akhir zaman ini ada pemisahan. Jangan sampai di akhir zaman ini kita menjadi orang Kristen yang mati. Bukan mati secara jasmani, mati rohani. Masih ke gereja, masih pelayanan, masih haleluya, masih dengar firman. Senang. Tapi di rumah apa yang firmannya? Lupa. Ya, jangan sampai. Nah, masukkan di hati, pikiran, hati. Direnungkan, didoakan. Ya, supaya firman itu hidup. Ya, sehingga kita bertumbuh, berbuah, berakar. Ada satu lagi, pernah satu kali ya, udah tahun lalu atau 2 tahun lalu, adik saya dikasih lihat waktu doa. Tanamannya, pohonnya tinggi. Pas dilihat akarnya pendek banget. Dikasih tahu ke orangnya, hati-hati, akar kehidupanmu pendek, akarnya, pohonnya. Nggak lama tumbang. Pelayanannya hebat, doain orang, lepasin orang, sana sini. Akhirnya tumbang. Pelayanannya selesai. Hati-hati. Ya, jadi kita ayo kuat. Mau nggak mau Tuhan tempa dengan masalah, penderitaan. Ya, seperti biji korma. Ditaruh di dalam pasir, ditutup batu besar. Akhirnya batang korma itu berakar ke bawah terus. Mungkin 30 meter, 25 meter. Baru setelah dia dapat batang air, baru dia memblus. Batu yang besar itu pecah. Jadilah pohon korma di tengah padang pasir. Tidak mengalami musim terik, musim hujan, musim apapun, dia tetap bertumbuh, berbuah. Itu korma manis. Saudara rasakan kan korma? Itu mengalami tempaan, mengalami siksaan. Kalau bisa menjerit, saudara ya. Si korma ini seperti kita lah. Jangan anti masalah. Saya doakan di sini supaya banyak masalah. Mau? Nggak siap si Maria. Satu aja udah gempor. Saya doakan
supaya saudara dan saya banyak masalah. Semakin ditempa sama Tuhan, semakin dididik sama Tuhan, engkau akan semakin murni, dihajar ya, dididik ya kan, diberesin hati kita lewat masalah supaya kita murni seperti emas ya. Amin. Amin. Bagi nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang disampaikan bisa Tuhan membuat kami kuat di dalam roh kami Tuhan. Kami tidak anti pada masalah, tapi biarlah masalah yang diizinkan Tuhan menjadi ujian supaya kita next level, supaya kita naik lagi iman kita. Tapi setan memberi pencobaan supaya kita jatuh. Pokoknya jangan buka celah iblis, tutup semua celah iblis. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ulangi lagi, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita angkat tangan kita, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Urapi kami semua Tuhan. Ya Rabayashe, Rabakarabo. Biarlah penuh hadirat-Mu di tempat ini. Urapi kami Tuhan, dengan urapan yang baru. Ya Rabayashe, Jesus. Biarlah pengurapan-Mu turun pada kami semua Bapa, dari yang ke depan sampai yang ke belakang, samping kiri kanan, atas bawah tempatnya hadirat-Mu penuh Bapa. Jamah kami, lawat kami Bapa. Tidak ada satupun yang Kau lewati, Roh Kudus. Bekerjalah penuhi kami Tuhan. Ya namanya syekelele. Ya Tuhan,
Tuhan. Yang merasa rohnya lemah, yang punya sakit penyakit apapun juga silakan maju ke depan. Nanti ada teman-teman saya yang mendoakan. Syakaralabaya shekededededededede. Sikaralabaya labaya labaya shekededededededede. Urabakata urabaya shekedededede. Urapan minyak urapan. Sakit apa deh? Syakana mata karalabaya shekededededede. Ya ada. Mengalir dalammu, bersamamu. Uramaya shekerede, uralabaya she. Matanya nggak bisa lihat, ada Sebelah seperti ada apa menghalangi. katarak gitu ya. Oke. Lagi berobat sekarang di RCM. Kita doa ya. Tapi di minta cek di kuasa lab Tuhan. itu ada luka di paru-paru sebelah kiri. Jadi infeksi. Jadi sekarang lagi berobat. Oke, doa ya. Namanya Intan ya. Intan. Yuk doa. Syekanata karabos syekidededededededede. Urabakaya rabaya syekidedededededede. Terus kuasa Tuhan mengalir. Mengalir. Oh, syekidededed, syekideded, syekide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 . Terus. Urabababababa. Terus menjerit sama Tuhan. Menjerit Tuhan. Ini aku Tuhan. Ampuni aku Bapa. Jika ada kesalahan dosa, ampuni Bapa. Ampuni Tuhan. Sucikan, kuduskan. Urabakaya seke. Oh ya seke. Urabakaya rabos. Terus. Yes. Dalam nama Yesus mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Urabarabaya seke. Sakitmu ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terus meminta kesembuhan yang dari Tuhan. Semua dokter itu Tuhan pakai juga tuh kesembuhanmu. Terus punya iman, percaya. Tuhan Yesus zaman dahulu menyembuhkan banyak orang buta. Sekarang setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan di dalammu pun ada Roh Kudus ya. Terus ya Roh Kudus bekerjalah. Oh, penuh ya. Kau isi hari ini, isi terus ambil Tuhan. Aku ambil urapan baru ya. Kamu berkata, Tuhan aku ambil urapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Jika ada kutuk-kutuk nenek moyang saat ini kami hancurkan. Generasi ketiga keempat di atas mulai ayah ibu dalam nama Yesus. Segala kutuk apapun, kutuk dosa, hutang dosa apapun lepas dalam nama Yesus. Mulai hari ini Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Uramaja syekadadadadadad. Matanya disentuh kiri apa kanan? Oke, kamu pegang ya, urapi matamu. Yuk dalam nama Yesus. Uramata karabaya syek. Terus ya, terus. Urababababababa. Haleluya. Dalam nama Yesus semua penghalang-penghalang apapun luka di matanya di dalam nama Yesus sembuh tahir dalam nama Yesus. Terjadi mujizat bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terus yes. Terus Tuhan. Kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Kau bisa melihat kembali dengan jelas dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terus berjuang, jangan sedih ya. Mengucap syukur dalam segala perkara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dengan masalah persoalan ini engkau lebih dalam dengan Tuhan. Engkau semakin berakar dalam Tuhan. Cari Tuhan dalam doa. Bangun hubungan karib dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, pengurapanmu sudah turun atas Intan. Mujizat kesembuhan berangsur-angsur, engkau akan sembuh. Dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa-Mu mengalir dalam diri Intan. Terima kasih Bapa, di balik masalah ini ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus ya, sukacita Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Dan mulutmu hanya ada hatimu mengucap syukur dalam segala perkara. Haleluya, amin. Uralabaya syeka, dan dalam nama Yesus juga papanya Intan ya. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan kesanggupan Tuhan, kekuatan pada papanya Intan Tuhan. Di masa tuanya dia kuat rohnya, terus mencari Tuhan, memuji Tuhan. Ya bersukacita ya, dalam masalah bersukacita. Tuhan bilang mengucap syukur, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Ya di dalam nama Yesus, haleluya. Urabata karala maya sekanana karala, dalam nama Yesus Kristus. Pengen sakit Bu, dalam nama Yesus. Ayo. Pernah jatuh, ya dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Semua apa yang pernah jatuh, urat syaraf dan juga di lengan ini
persendian saat ini, tulang dalam nama Yesus pulih kembali seperti sedia kala dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan pada saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan ya. Urrabakarabaya syeke, coba rasakan nyerinya di mana. Urrabapapapapapapa ya, sentuh terus didoakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus, sembuh, aku sembuh. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkanku. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku percaya. Digerakkan Bu, coba digerakkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, terus diperkatakan aku sembuh, aku tidak sakit lagi. Mulutmu ada kuasa, aku tidak sakit lagi. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Hatimu melekat sama Tuhan ya. Tiap hari bangun hubungan pribadi sama Tuhan dalam doa firman dan juga dalam doa ucapan syukur. Terus ya, jangan pernah jauh dari Tuhan, hatinya melekat. Berilah urapan baru dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Uramaya syekadada karama. Kenapa Bu? Ini saya pinggang Sakit. Ya. kejepit. Oh ya udah, ya Bu, kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ibu ini dilawat Tuhan Yesus. Urapanmu turun dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam nama Yesus. Pirang pinggang syarat kejepit saat ini dalam nama Yesus jadilah sembuh. Segala syaraf-syaraf ini kembali menjadi normal dalam posisinya yang normal dalam nama Yesus. Ibu sembuh ya dalam nama Yesus. Olahraga ringan, renang ya, renang ya. Karena syaraf kejepit itu olahraga ringan ya. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan Tuhan. Dia bergerak dengan bebas dan tidak ada sakit apapun dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Uralabaya syekede. Ayo, Popo doa ya, Popo. Ayo doa dalam nama Yesus Kristus. Uralabaya syekanata karalabaya syekede. Terima Popo, terima dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir. Kuat dalam nama Yesus. Terus kuat dalam nama Yesus. Masa tuamu Tuhan engkau memegang engkau, menguatkan kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja pada diri Popo. Terus Popo memuji Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah lemah lagi. Terus haleluya. Katakan sukacita Tuhan kekuatanku dalam nama Yesus. Ketawa, sukacita. Sukacita Tuhan kekuatanmu. Jangan pernah sedih ya. Serahkan sama Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan. Masa tuamu Tuhan gendong engkau. Dalam nama umur berapa? 65. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Sehat kuat selalu ya. Oke, dalam nama Yesus. Saya mau terang dulu, ini mata saya kena tembaga kemarin. Oh, kerja. Ramsekanata. Ya, Oh, yang ini kasihan. kena tonjok istri. Oh. KDRT mah istri. Ya, tapi udah meninggal. Oh, ya Ya, sudah yang doa tahun ya lalu. Pak ya. Oh, Itu. oke. Sini, Pak. Uramata syakarama karma. Ya, terus Bapak berdoa ya. Ampuni istrimu walaupun sudah meninggal, sudah berdoa mengampunin belum? Doa sekarang ya. Ayo sekarang doa. Tuhan Yesus, aku mengampuni istriku yang menonjok mataku sebelah kanan dalam nama Yesus. Aku ampuni dia. Aku tidak kepahitan. Ya dalam nama Yesus Bapa. Sehingga turunlah kesembuhan yang bertahun-tahun kau ingat. Kepahitan dalam hatimu saat ini dicabut dalam nama Yesus. Dan roh apapun yang mengikat engkau saat ini dalam nama Yesus. Dan sebelah kanan, sebelah kiri juga yang pernah ketonjok sama apa? Ini ketonjok istri, yang ini Oh, kena, ya udah. kena tembaga Ya ini. udah, doa Pak ya, yang kena tembaga saat ini matanya kembali tahir, jadi sembuh pulih, normal, matanya melihat kembali dengan jelas dan juga tidak ada Tuhan mata yang merah ini dalam nama Yesus, pulih kembali, sembuh kembali dalam nama Yesus. Tuhan bersihkan Tuhan pelayanmu ini Tuhan, ya hatinya dimurnikan lagi. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, engkau lupakan, kau ampuni. Dan sekarang ke depan kau hidup benar, hidup kudus. Engkau juga harus hidup benar, hidup kudus. Dan engkau juga harus diluruskan hatimu dan jalan hidupmu. Biarlah melalui segala peristiwa apapun dalam hidupnya, biar Tuhan boleh belajar, berubah, dan bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.
Haleluya. Uramaya shikarada baya doa ya. Tadi oleh-oleh. Oh iya, ayo doa ya. Oh ramata karama shikedededede terus bahasa roh. Urabaya da bada bada kurumutu kurubus shiked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 e. Hikara baba 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 terus ambil kekuatan Roh Kudus. Hikara lama hose kerebe 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 kerebe. Tidak ada sakit penyakit dalam dirimu dalam nama Yesus. Segala tubuh yang lemah kelemahan tubuh apapun di dalam nama Yesus lepas keluar dari roh jiwa tubuh anakmu ini Tuhan. Dia milik Kristus, bait Allah Tuhan ada di dalam rohmu. Terus kau bekerja melayani Tuhan. Terus engkau maju jadi yang terdepan. Kau terus menyala-nyala rohmu sehingga jiwamu, tubuhmu sehat kuat sampai kedatangan Yesus. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kelemahan tubuh. Kuatkan, kuasa sudah diberikan. Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus akan bekerja sekuat-kuatnya dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas hidupmu melimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, kuat ya. Jangan lemah-lemahin tubuh, jangan. Kuatin ya. Ayo syakana mata karalamaya shikedededede urabakaya tashikedededede hiralabaya ralabaya syakara baba oma saat ini di dalam nama Yesus Roh Kudus sekuat-kuatnya mengalir dalam roh jiwa tubuhmu dalam nama Yesus. Berikan hati yang baru Tuhan pada Apo ini Tuhan sehingga dia kuat di dalam roh, terus memuji Tuhan, terus berdoa, mengandalkan Tuhan. Sakit kakinya apapun juga Tuhan disembuhkan, dipulihkan. Reni urapi kakinya semuanya. Urabakata kanata karamosi kedededede. Iya, nah, ya dalam nama Yesus dihubungkan kembali dalam nama Yesus. Kakinya yang patah tersambung kembali menjadi kuat sempurna, bisa berjalan dengan normal dalam nama Yesus. Tidak ada lagi nyeri, tidak ada lagi sakit. Apa ini kuat melangkah berjalan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Sukacita ya. Ketawa apa? Senyum apa? Ya sama-sama ya. Uraba kata karamaya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan jamah juga Pak Boy, Bapak hambamu ini Bapak Roh Kudus. Sepenuh-penuhnya Roh Kudus mengalir roh jiwa tubuhnya milik Kristus. Pelayanannya milik Kristus, jemaatnya juga milik Kristus. Bapak perluas Tuhan kapasitas rohnya, perluas Tuhan hatinya, perluas jiwanya sehingga dia boleh menangani semua jemaatnya, sehingga menjadi jemaat yang militan, jemaat yang on fire. Dibawa jemaatnya kepada akhir zaman di mana menjadi 5 gadis yang bijaksana menyediakan minyak dan pelita tetap menyala-nyala, dan engkau sebagai pemimpin terus dimurnikan lagi hatinya, diproses lagi, dibentuk lagi Pak Boy sehingga murni di hadapan Tuhan, murni di hadapan manusia, tidak ada cacat celahnya sampai kedatangan Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam diri Pak Boy, hambamu ini Tuhan, pakai dengan luar biasa. Di masa tuanya dia mengumpulkan harta yang kekal dan pelayanannya tidak terbakar hangus, tapi pelayanannya dimurnikan menjadi emas, semakin bersinar, semakin berkilau, bukan untuk kesombongannya, tapi Tuhan berikan kerendahan hati serendah-rendahnya. Tuhan berikan jubah yang rendah hati. Jubah itu harus kau pakai sehingga kau tidak bisa memuliakan dirimu lagi, tapi memuliakan Tuhan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kekuasaan-Mu Roh Kudus turun saat ini menjadi urapan yang baru, yang turun, yang membuat dia Tuhan terus mengikut Engkau, peka dengan suara Engkau, dan juga terus bisa memimpin jemaat ini seperti Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah Kanaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, 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 amin. Biar tidak pada tempatnya, kembali ke tempatnya. Haleluya. Dalam nama Yesus pemulihan. Haleluya. Haleluya. Ya.